Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul di dalam masjid. Tak lepas karena ini semua adalah berkat rahmat dan nikmat Allah. Mari dari hal itu mari kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul, kemudian bisa bersalat jamaah, salat subuh dalam keadaan yang sehat. Dan juga insya Allah kita bahagia, amin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam mari kita junjungkan, berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita sesuatu, ya, menunjukkan kita ke arah yang benar, menunjukkan kita kepada jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Pada kesempatan pagi ini insya Allah saya akan membahas tentang mungkin karena saya ngajarnya di bidang ekonomi, mungkin kita juga akan belajar bagaimana sih ekonomi di dalam Islam itu, seperti itu. Materi yang saya akan bawa mungkin materi tentang bagaimana cara kita berkonsumsi di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan semua amal atau semua pekerjaan kita itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu seperti, kalau saya membandingkan ya seperti apa? Kalau kita beli sesuatu elektronik atau motor, kita itu mempunyai manual book, ya, sudah mempunyai panduan bagaimana cara kita menggunakan umpamanya HP, ya, cara menggunakan yang baik dan benar bagaimana. Begitu juga manusia. Jadi supaya kita menjalankan untuk ibadah itu sempurna, ya, ibadah itu supaya di dunia itu kita bisa ibadah dengan sempurna, maka caranya bagaimana caranya menggunakan tubuh kita itu atau mengisi tubuh kita itu sesuai dengan panduan. Di antaranya adalah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Saya berdiri buat kenapa-napa. Kekecilan ya? Enggak, ini apa namanya? Spidolnya baru tapi ininya kurang gede. Wonten pisau. Wonten pisau.
Eh, ya, di dalam ini saya bahas untuk ini mungkin sampai halalan thayyiban, setengah ayat dulu. Ya, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya, di sini kan seruan. Ya, seruan. Ya ayuhan itu adalah di dalam dalam bahasa Arab biasanya adalah harfun nida. Jadi seruan. Ya, hai orang-orang, ya. Hai ayu di sini adalah kalimat ya ini adalah panggilan seruan. Atau kalimat-kalimat untuk menyeru, ya, kalimat untuk memanggil, menyeru. Ayyuha itu adalah kalimat isim, ya. Isim tapi di sini adalah yang diseru, para. Hai para annas, annas itu adalah manusia. Nah, di sini fungsi annas di sini beda dengan yang lain. Biasanya di dalam Al-Qur'an itu kalimat nas itu banyak atau kata sinonimnya. Ada Bani Adam, ada Al-Basar dan lain sebagainya. Ya Bani Adam, ya ayuhan nas, seperti itu. Kemudian bisa dikatakan basar atau insun atau apalagi insun nas, ya. Tapi ini an-nasu, ada masuknya alif lam. An-nasu itu adalah huruf atau isim ma'rifah yang sudah diketahui, yang sudah ditunjuk. Jadi an-nas itu sesuatu yang sudah bisa dimengerti. Jadi hai manusia, manusia itu bukan manusia umum. Kalau nas itu umum, siapa saja manusia. Tapi kalau masuk an-nas, ada alif lamnya itu sudah khusus, yaitu orang-orang yang apa? Al-hayawanun natik, orang-orang yang berakal. Jadi orang yang berakal, tapi di sini masih umum nas itu. Nanti ditahsis kalau dikhususkan nanti ya ayyuhalladzina amanu dan lain sebagainya. Tapi di sini masuknya nas itu adalah orang-orang yang berakal. Kemudian siapa saja orang yang berakal itu tidak ada tahsisnya, masih umum. Umumnya bagi sama, bisa orang muslim, bisa orang kafir, bisa orang Kristen dan lain sebagainya. Tapi di sini adalah umum. Ya ayuhan nasu, hai para manusia yang berakal. Nah, kemudian fungsi ketiga an-nas itu bedanya dengan yang lain itu ada tiga. Setidaknya ada tiga. An-nas itu di dalam Al-Quran biasanya untuk peringatan bagi manusia untuk selalu tunduk kepada Allah. Ya, selalu tunduk. Nanti kita jelaskan setelah kalimat berikutnya. Kemudian yang kedua adalah untuk bermuamalah satu dengan yang lain, ya. Berinteraksi satu dengan yang lain. Jadi fungsi an-nas itu yang pertama adalah untuk tunduk, peringatan untuk tunduk kepada Allah. Kemudian yang kedua untuk selalu bermuamalah, dihubungkan. Kemudian yang ketiga adalah untuk peringatan, ya. Jadi kalau ada kalimat nas itu biasa jadi ada kalimat selanjutnya itu adalah untuk peringatan. Kemudian kulu di sini adalah perintah untuk mencari makan. Kalau bahasa secara singkatnya kulu itu adalah makan. Ya, secara terjemahannya. Tapi maknanya dari kulu ini banyak. Ya, kulu itu bisa mencari maisah. Maisah itu kehidupan, sandang, pangan, dan papan. Ya, sandang, pangan, dan papan, kulu. Jadi dimaksudnya kulu ini bisa jadi kita mencari pekerjaan, ya, kita mencari kehidupan untuk sandang, baik pangan dan papan. Tapi kenapa di sini adalah kulu? Karena mayoritas atau familiarnya kita kalau mencari pangan itu sudah termasuk sandang dan papan. Carilah pangan, kan seperti itu di bahasa Jawa juga. Terus mimma fil ardi, mimma, ya. Mimma ini adalah kalimat apa saja. Mimma, ya. Apa saja. Tadi kalimat wasol atau wasilah, ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada kalimat sambung, penyambung. Mimma fil ardi, apa saja
Ya berarti apa saja yang ada di bumi. Mimma fil ardi, apa saja yang di bumi. Jadi makanlah, hai manusia yang berakal. Ya. Hai manusia, para manusia yang berakal, makanlah apa saja yang ada di bumi. Gitu ya. Jadi apa saja yang ada di bumi itu sebetulnya dijadikan untuk kita. Nah ini bedanya ketika kita membahas ekonomi kapitalis sama ekonomi orang barat sama ekonomi Islam. Ya. Kalau di dalam ekonomi Islam konsepnya apa? Semua apa yang ada di bumi itu untuk kita. Makanya kita biasanya tidak terlalu khawatir akan kehabisan sumber daya alam. Tapi beda dengan konsep ekonomi ekonomi barat kapitalis sama komunis. Kenapa orang-orang komunis itu selalu membunuh? Kenapa orang-orang kapitalis itu selalu menjajah? Karena pendapat mereka bahwa sumber daya alam itu terbatas. Gitu ya. Sumber daya alam itu terbatas sehingga keinginan manusia itu tidak terbatas, sehingga mereka berlomba-lomba akan merebut yang terbatas itu. Kalau konsep Islam, ya ayuhan nasu kullu mimma fil ardi, apa yang ada di bumi itu untuk dijadikan kita, tidak akan habis. Kita buktikan dari zamannya Nabi Sulaiman, zaman Nabi Adam, bahkan sejak zamannya iblis sebelum manusia itu sudah ada bumi. Tapi sumber daya alam selalu ada terus sampai sekarang. Karena sebetulnya kebutuhan manusia itu tidak banyak juga. Ya. Karena apa? Kalau kita tahu bahwa alam ini untuk kita ditundukkan kepada kita semua. Karena apa? Ya kita itu ditugaskan di bumi ini untuk mengelola bumi. Seperti itu. Kemudian yang paling penting kita garis bawahi adalah halalan thayyiban. Ketika kita umum di sini apa saja yang ada di bumi, kemudian ada sifatnya. Ya, fil ardi halalan thayyiban. Halal juga thayyib. Kemudian halal itu apa yang halal itu maksudnya? Halal itu bagaimana? Halal ini sama thayyib ini, kalau halal ini bedanya ya. Bedanya kalau halal ini adalah untuk kepatuhan kita kepada syariat. Jadi apa saja yang ada di bumi tapi halal. Ya. Yang halal. Tapi belum cukup, ditahsis lagi, dikhususkan lagi thayyiban, yang sesuai, yang baik. Seperti itu ya. Kemudian halal. Ya. Halal itu ada 3 juga. Halal. Halal dalam berkonsumsi itu ada 3. Yang pertama halal dari segi zatnya. Zatnya itu contohnya apa? Kita mencari berjualan, umpamanya ayam itu kan halal. Tapi kalau berjualan yang haram itu contohnya berjualan khamr. Nah, itu zatnya. Zatnya itu sudah dari dulunya sudah diharamkan. Atau jualan daging babi, kemudian jualan darah yang lagi mungkin viral di Ponorogo, ada namanya didih. Ya, didih itu juga haram, dari zatnya itu sudah haram. Mau diproses seperti apa, mau dijual seperti apa caranya juga haram. Yang kedua adalah dari segi prosesnya. Yang semula halal tapi pemprosesannya itu haram. Contohnya adalah anggur. Anggur itu awalnya apa? Halal, karena diproses kemudian difermentasi jadi khamr. Nah itu kemudian menjadi halal. Mau dijual kemanapun juga halal, haram. Ya, halal dari segi prosesnya. Contohnya lagi kita jadi pegawai nyogok seperti itu. Ya, nyogok. Jadi gaji yang kita dapat selama ini juga akan menjadi haram karena prosesnya salah. Gitu. Jual beli mungkin, jual beli dengan cara dengan riba. Seperti itu ya. Contohnya riba bagaimana? Ada riba jual beli, ada riba utang piutang. Kalau riba jual beli mungkin sekarang ada, tapi juga agak sedikit karena ribanya riba fadl. Riba fadl itu melebihkan satu dengan yang lain,
tapi dalam satu jenis. Contohnya saya beli beras, sama-sama beras, tapi mereknya beda. Beras Rojo Lele, ya mungkin ya, 2 kilo saya tukar dengan beras 64 1 kilo. Padahal sama. Itu tidak boleh. Ya, satu jenis. Syaratnya adalah satu jenis. Beras Rojo Lele dengan beras 64 atau benihnya saja kalau kita mau. Itu ditukar dengan beda timbangan itu sudah tidak boleh, harus sama. Kecuali beda. Saya kalau mau tukar seperti itu biar halal bagaimana? Saya jual dulu beras Rojo Lele dengan harga 20.000 1 kilo, saya jual, kemudian saya beli 64 dengan uang, itu sudah halal. Gitu ya. Jadi agak ribet muamalah itu. Kemudian yang ketiga adalah kalau tadi dari segi prosesnya, kemudian dari segi zatnya, yang ketiga adalah dari segi apa Pak saya lupa. Proses, kemudian caranya, cara apa namanya? Cara ininya, mendapatkannya. Bukan proses ya, cara mendapatkannya. Contohnya mencuri, ya. Paham ya? Jadi kemudian kalau mal itu ada namanya yang ikhrajul mubahat, kemudian ada yang sudah dimiliki orang lain. Kalau ikhrajul mubahat contohnya adalah ikan di laut, itu kita ambil tidak apa-apa. Karena milik umum, masih bisa diambil, siapa saja boleh ngambil seperti itu. Jadi harta tapi masih belum dimiliki. Contohnya lagi tambang, itu boleh. Tapi kalau sudah dimiliki oleh orang lain, harta itu tidak boleh kita ambil secara semaunya kita. Kemudian itu dari segi halalan. Kenapa halal? Harus halal. Nah, ini yang paling penting. Kenapa kita halal itu kembali ke An-Nas itu adalah perintah untuk tunduk, ya. Perintah untuk tunduk kepada Allah, karena sesuatu yang kita doa, kita ibadah, kalau makanan yang kita makan tidak halal ini tidak akan diterima. Seperti itu ya. Ketika makanan apa yang masuk ke dalam diri kita itu haram, hati-hati. Bisa jadi kita beribadah itu tidak akan diterima karena makanan yang halal. Yang haram, maaf. Kemudian thayyiban, ini adalah bisa dikatakan banyak maknanya. Ada intifa itu manfaat, bermanfaat, kemudian cocok, kemudian baik, ya. Kemudian apa lagi ya? Baik, cocok, kemudian bermanfaat. Thayyiban, thayyib itu yang cocok. Contohnya seperti ini. Makanan halal, tidak semua halal itu baik. Ya. Tidak semua makanan halal itu baik. Contohnya adalah diri kita. Ya, diri kita itu seperti yang saya jelaskan tadi adalah seperti aplikasi umpamanya elektronik. Ya. Kita punya elektronik waktu mengecas HP itu di dalam buku panduan minimal maksimal adalah 1 jam. Kemudian kita cas sampai 5 jam, bisa akan blendung baterainya gitu, akan rusak. Begitu juga dalam diri manusia. Batas makanan kita mungkin 1 hari 3 kali. Atau sekali makan itu adalah 1 piring. Kemudian kita makan sampai 2 piring, 3 piring. Pasti suatu saat akan menjadi penyakit. Kan seperti itu. Itu yang cocok. Contohnya lagi apa? Kalau di kaidahnya Ustadz siapa itu, Zaidul Akbar, pernah ini ya, Ustadz Zaidul Akbar, makanan yang thayyib itu harus kita pelajari. Apakah ada makanan yang sifatnya panas, ada yang sifatnya dingin. Seperti itu. Apakah kita punya penyakit panas atau punya penyakit yang sifatnya dingin? Kan seperti itu. Jadi ilmu kedokteran itu bisa jadi wajib kifayah ya, atau bahkan fardu ain untuk mengetahui segala hal yang kecil-kecil saja mungkin.
thayyiban. Contohnya lagi gini, kita punya penyakit kolesterol. Apa yang tidak boleh kita makan? Kita punya penyakit darah tinggi. Apa yang kita tidak boleh makan? Ada pantangannya. Darah tinggi kemungkinan adalah daging kambing atau santan. Kenapa bisa meningkatkan darah? Ketika kita akan makan itu, padahal itu halal, tapi belum tentu thayyib, gitu kan? Itu halal, daging itu halal. Tidak ada yang mengingkari itu. Jadi tetapi kalau itu sudah menjadi pantangan akan menjadi haram. Gitu. Contohnya lagi adalah tepung. Tepung itu mungkin akan menjadi haram, ini mungkin bagi kita ibu-ibu ya. Tepung itu sebetulnya mengandung gluten, itu bisa kalau orang mempunyai autoimun, punya penyakit autoimun itu hormonal, itu juga akan menjadi bahaya karena akan meningkatkan hormonalnya itu. Seperti itu. Jadi ketika ini tidak thayyib, ya tidak cocok, tidak baik bagi tubuh kita, itu tidak boleh kita makan atau haram. Makanya apa? Ketika kita memakan yang tidak thayyib, tidak halal kemudian tidak thayyib, maka ketundukan kepada Allah itu akan terbengkalai atau akan terkendala. Ketika kita sakit, kemaksimalan ketundukan kepatuhan kita kepada Allah itu akan terkendala. Kalau rokok saya sendiri, kalau menurut saya sendiri haram. Kenapa haram? Kalau dalam konsep usul fiqh itu daruratul li nafsihi, apa yang mendaruratkan diri sendiri itu haram. Gitu ya. Jadi yang haram itu merokoknya. Ya gini, tembakaunya tidak haram, tapi merokoknya haram. Kenapa tembakau tidak haram? Karena tembakau itu aslinya digunakan untuk nikotin untuk alat bius. Jadi kalau bius itu bisa diambilkan dari dari nikotin tembakau itu. Makanya di barat itu sebetulnya perang antara medis sama perokok itu sangat ini. Karena apa? Zat nikotinnya itu diambil untuk bius, kemudian ada yang tidak sependapat dengan ini, maka digunakan untuk rokok. Karena ini yang salah adalah memproseskannya tadi. Prosesnya sama, bukan zatnya. Zatnya itu halal. Karena untuk kebutuhan medis. Ya, jadi petani tembakau itu kalau disalurkan kepada yang benar itu bisa menjadi halal. Tapi kalau digunakan untuk rokok itu yang tidak boleh. Karena apa? Sama saja mencelakai diri kita sendiri rokok itu. Gitu. Jadi kalau saya sendiri tidak pernah merokok. Jadi kalau menurut saya sendiri, pribadi saya sendiri, rokok itu kenapa saya haram? Karena ya merusak saya diri sendiri gitu. Kalau tidak kita sendiri juga, teman kita, serumah kita itu menjadi rokok pasif, itu lebih bahaya. Gitu. Halalan thayyiban. Kemudian mungkin untuk kelanjutan ayat wala tattabi'u khutuwatis syaiton, ya. Dan janganlah, makanya di sini yang saya jelaskan tadi an-nas itu adalah yang pertama adalah ketundukan, yang kedua adalah untuk peringatan. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kalian mengikuti jalan setan. Itu peringatan. Ya, peringatan bahwa kita itu tidak boleh mengikuti jalannya setan. Kenapa setan? Setan itu sudah berpengalaman sejak manusia belum ada, si iblis itu. Iblis itu sudah diciptakan sebelum manusia ada. Bahkan iblis itu lebih soleh daripada manusia dahulunya. Kenapa? Karena tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak pernah disujudi oleh iblis. Namanya dulu bukan iblis, tapi Azazil.
Karena sudah pengalaman itu, maka kemudian punya hawa nafsu, maka kita diperingatkan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Karena apa? Langkah-langkah setan itu untuk mencari kita, untuk dijadikan teman di neraka nanti, gitu. Khutuwatis syaitan innahum aduwwum mubin. Ya, innahu sesungguhnya dia yaitu iblis. Ya, ada kata-kata inna itu adalah harfu taukid, ya, penjelas, penguat. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu inna, yaitu kalau di dalam bahasa Indonesia apa ya? Enggak ada ya, pokoknya sesungguh-sungguh gitu. Itu peringatan yang sungguh-sungguh kita camkan bahwa itu adalah setan itu menjadi musuh gitu. Innahu aduwwum mubin. Innahu, ya, sesungguhnya harfu inna, kemudian ada ismu innahu-nya itu adalah dhamir muttasil, dhamirnya kembali ke iblis atau setan tadi. Innahu aduwwum mubin. Ya, kemudian dikasih tahsis kepada sifat, yaitu sifatnya apa? Memusuhi, menjadi musuh. Ya, sifatnya memusuh. Musuh yang bagaimana? Musuh-musuh yang nyata. Bukan hanya sekedar musuh seperti manusia biasa, tapi iblis itu memang musuh-musuh yang benar musuh, ya, yang mungkin punya 1001 jalan untuk mempengaruhi manusia supaya kita itu menjadi teman mereka. Nah, ini makanya apa? Untuk makan yang halal orang itu biasanya gampang, tapi yang mencari yang thayyib ini yang susah. Karena kadang kita tidak tahu yang tepat untuk diri kita itu seperti apa. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan? Untuk makanan yang thayyib, halalan thayyiban, ya. Jadi kita mulai, mungkin yang saya harapkan mungkin untuk kedepannya kita harus berhati-hati untuk mencari kehidupan. Kadang kita untuk mencari rezeki itu dengan cara apapun supaya kita dapat, itu kita cari dengan langkah-langkah apapun. Berarti, ya. Ini tadi kaitannya dengan merokok itu tidak lama saya pun di Kristen itu memang haramnya. Ya. Nah, cuma kan orang itu berbicara bahwa rokok itu bukan makanan. Nah, itu kadang-kadang begitu ya. Itu bukan makanan kok. Ya. Kalau menjelaskan. Rokok itu memang bukan makanan. Ya, tapi di sini kan kulu. Kulu itu apa yang kita masukkan. Ya, bisa masukkan ke daya. Tapi haramnya rokok itu bukan karena makannya, tapi karena membahayakan diri kita. Ya, membahayakan, bukan hanya makan ya yang membahayakan. Umpamanya kita ngebut di jalan, itu kan membahayakan diri kita. Itu sudah haram. Jadi langkah-langkah kalau di dalam usul fiqh, sesuatu yang yang membahayakan diri kita sendiri itu yang tidak boleh haram. Gitu ya. Contohnya tadi bukan hanya rokok mungkin. Ya, daging mungkin kan. Daging kambing mungkin. Itu bisa menjadi haram kalau kambing itu bisa membahayakan tubuh kita. Gitu. Tapi kalau rokok itu secara umum itu sudah membahayakan. Menurut siapa saja pasti membahayakan. Walaupun perokok ya, kadang kenapa kamu rokok? Pasti kalau dijawab kalau tidak dengan hawa nafsu, pasti kalau dengan kejujuran pasti ada bahayanya, gitu. Ya. Ada pertanyaan lain mungkin? Ini lah, daging ayam itu kan halal. Iya. Seandainya saya pribadi saja kalau makan daging ayam lalu muntah-muntah, itu bagi saya itu ya termasuk thayyiban atau tidak gitu. Iya, jelas ya kalau sudah sampai muntah tadi. Kalau sampai muntah tadi tidak, kan ada yang memakan telur ayam itu sampai alergi. Ya, itu sudah tidak thayyib. Jangan sampai dihindari saja. Jadi kadang kita itu seperti saya mungkin mempunyai penyakit yang sifatnya dingin. Karena saya sifatnya dingin. Ya bisa alergi dingin, kena AC seperti itu, bisa mabuk mungkin ya. Kena ini bisa
minum es itu juga bisa membahayakan diri saya sendiri. Jadi saya hindari kayak gitu. Karena apa? Ketika sudah pilek umpamanya mau ke masjid, nggak enak sama orang, meler terus kan jadinya ibadah kita apa? Ketundukan tidak kita kepada Allah tadi akan terkendala. Kan seperti itu. Makanya di sini apa? Jangan mengikuti hawa nafsu, maksudnya seperti itu. Ya. Nafsu apa? Yang menciptakan itu setan gitu. Jadi kalau nafsu itu, kalau di dalam Al-Qur'an itu disebutkan ada paling tidak 5, ada 7. Ada nafsu amarah, lawamah, mutmainnah, kemudian radiyah mardiyah. Ya. Kalau sudah ada kita tidak sampai kepada mutmainnah, ya, itu sudah bisa dijamin masuk surganya. Tapi kalau mutmainnah adalah orang-orang yang tenang, ya, tidak memikirkan apa-apa lagi, sudah tenang di dalam hati kita. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah gitu. Tapi kalau masih kita ini mungkin masih dalam amarah, masih suka bahkan di amarah maupun di lawamah. Jadi kalau lawamah itu sudah bisa mengendalikan tapi belum konsisten. Bisa mengendalikan tapi belum konsisten. Kalau amarah itu diistilahkan orang yang suka marah, suka bernafsu tinggi. Nah, itu yang masih paling bawah sendiri. Kalau sudah mungkin tingkat kita masih lawamah itu sudah bisa mengendalikan diri, mau makan bisa seperti. Makanya dalam konsep Islam itu yang kita kontrol itu adalah diri kita. Ya, bukan orang lain, tapi diri kita sendiri dulu. Makanya apa? Dengan puasa, kita diajari dengan puasa Senin Kamis untuk mengontrol diri kita. Kalau orang barat tidak, orang lain yang harus nurut kepada kita. Itu bahayanya. Makanya yang saya jelaskan di awal tadi, mereka harus menguasai dunia dengan membunuh. Nah, ya seperti itu kan. Kenapa orang menjajah itu yang dijajah? Ya, orang yang menjajah itu pasti orang non muslim, ya, pasti non muslim yang menjajah itu untuk menguasai dunia, atau menguasai kekayaan. Di Indonesia itu ada 3G dulu ya, gospel, gold sama glory, itu tujuannya. Itu. Tapi kalau Islam menjajah itu untuk menyebarkan agama Islam, tidak mengambil kekayaan. Tidak ada orang Arab dulu mengambil kekayaan di Indonesia, itu tidak ada sejarahnya. Mengambil sejengkal apapun, mereka berdagang ke sini, tidak mengambil kekayaan. Itu Islam. Iya. Iya. Nah, kita tahu ya kalau ibu-ibu pergi ke toko pasti ada label halalnya. Kalau mungkin ya, kalau yang unggas itu kalau di makanan beku itu sudah ada sertifikat halal dari MUI. Biasanya ada. Ya. Nah, yang paling agak susah untuk membedakan itu kalau beli di pasar. Nah, itu kita harus hati-hati. Kenapa? Kejadian kemarin ibu saya itu beli daging sapi untuk nikahan adik saya. Itu ketahuannya bagaimana? Ketika memasak hatinya itu ternyata keluar darahnya banyak. Oh, ini sudah nggak benar cara nyembelihnya kan. Karena secara kalau di sapi disembelih dengan benar itu pasti mengalirnya deras. Kemudian
darah itu akan mengalir. Seperti itu. Jadi untuk kehati-hatian kita harus tanya benar. Kadang kalau saya beli ayam itu, saya sembelih sendiri di tempat penyembelihan, di tempat ayam itu, bukan beli yang di pinggiran. Kalau tidak, saya sudah percaya kepada orang yang jadi langganan kita, memang benar-benar kita pastikan bahwa ayam itu disembelih dengan cara yang benar, gitu. Kalau saya sendiri, saya pastikan dulu, tidak sembarang saya beli, tapi saya pastikan dulu, gitu. Ya. Kalau triknya bagaimana? Kalau triknya ya nggak ada, saya belum pernah tahu kalau triknya bagaimana. Kalau ayam mungkin bisa diketahui, mungkin ya, kemungkinan ayam itu kalau disembelih lehernya itu putus, itu pasti disembelih. Ya. Kemudian kalau kan banyak di pasaran itu lihat lehernya dulu. Kalau saya gitu. Tapi jarang, kalau bisa saya pastikan apakah ini disembelih. Nah, kemudian kalau pemahaman tentang apakah itu harus dibaca bismillah atau tidak, itu perbedaan pendapat, bahwa pendapat yang satu bahwa setiap muslim, kalau itu yang menyembelih muslim, itu tidak apa-apa, tidak membaca basmalah. Karena ada dikiaskan bahwa kalau kita memakan punyaan orang Kristen, ya, tapi dengan penyembelihkan ya khusus orang Kristen sama orang Yahudi, itu tidak apa-apa. Bukan orang Buddha, tapi untuk ahlul kitab, yaitu orang Kristen sama orang Yahudi, itu tidak apa-apa. Gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau disembelih sama orang Muslim yang tidak apa-apa, tapi cara penyembelihan yang benar. Kemudian kenapa yang sesuai dengan pendapat ini? Bukannya dengan baca bismillah, tapi diniatkannya memang untuk dimakan, bukan untuk sesembahan, gitu ya. Jadi kalau dibeleh dengan benar, tapi diniatkan untuk larung sesaji, itu juga haram. Itu loh yang maksudnya, yang dibeleh dengan nama Allah itu maksudnya memang dibeleh untuk makanan. Itu yang pendapat pertama, bukan untuk larung sesaji, bukan untuk apa ya. Kalau ingkung itu sebetulnya boleh. Maksudnya ingkung itu namanya saja kan, insun petekung. Kalau di daerah kami itu kadang-kadang, maaf ya, muslimnya kan terbiasa bilang orang tua. Ya. Jadi kadang-kadang persembahkan dulu. Nah, yang itu yang nggak boleh. Kalau ingkungnya itu cuma ingkung dimasak ingkung, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk sesaji, ingkungnya untuk sesaji itu tidak boleh. Itu. Jadi kalau ingkungnya itu dimasak dimasak ingkung, ya itu tidak masalah. Yang kedua adalah untuk kehati-hatian, yaitu pendapat bahwa kalau menyembelih itu harus dengan baca basmalah. Gitu. Itu yang pendapat kedua. Gitu ya. Mungkin waktunya sudah jam berapa itu? Iya. Ada pertanyaan mungkin tentang halalan thayyiban, tentang konsumsi. Jadi kita konsumsi, nanti mungkin tentang riba dan lain sebagainya. Kalau menjual barang yang bukan halal, contoh menjual rokok. Lah ya tadi, kalau jangan. Kalau menurut saya sendiri jangan, karena sudah menjadi rokok prosesnya tadi. Karena rokok itu pasti akan dirokok, membahayakan diri, membahayakan orang lain, itu membunuh orang lain. Sama saja membunuh orang lain. Tapi kalau tembakonya tidak apa-apa yang saya berikan. Ya tembakonya tidak apa-apa, karena bisa jadi tembakau tadi bisa dijadikan kebutuhan medik. Saya sendiri dulu, pengalaman saya sendiri, saya itu kecil itu sakit, punya penyakit gatal. Sampai berobat
Saya hitung itu 60 dokter. Sembuh, kambuh lagi, sembuh, kambuh lagi. Sembuhnya itu cuma dengan perasan tembakau. Karena kita jualan Gitu. jualan tiap warung semua jual rokok. Kalau menurut saya sendiri ya, karena itu ada ikhtilaf. Tapi kalau menurut saya sendiri, kenapa saya haram? Karena adik saya itu kena penyakit paru-paru itu karena sering teman-temannya di SMK itu juga rokok elektrik itu kena penyakit paru-paru gitu. Ternyata setelah ditelusuri kena perokok pasif gitu. Suka yang nongkrong sama teman-temannya, akhirnya padahal dia juga tidak ngerokok, karena rokok pasif malah dia yang kena seperti itu. Tadi dikatakan kalau bako tidak haram. Iya. Tapi orang-orang yang jualan bako di pasar itu tahu yang beli itu untuk merokok, tidak untuk gimana? Karena tahu yang beli tidak mungkin untuk obat, tapi dia jualan merokok. Itu maksud kita kehati-hatiannya di situ, Ustaz. Ya, kehati-hatian kita untuk bermuamalah annas itu untuk bermuamalah, ya kan? Jangan ikuti hawa nafsu seperti perbuatan setan. Makanya tadi untuk ketundukan, kemudian untuk peringatan sama untuk bermuamalah, hai manusia. Makanya kalimatnya halalan thayyiban di sini bukan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu. Siapa saja, jangan ikuti langkah-langkah setan di sini. Seperti itu. Jadi kalimat annas ini sudah jelas sekali. Jadi fungsinya annas tadi diantaranya sebetulnya banyak, ada sekitar 7, tapi yang saya ringkas menjadi 3 saja karena berhubungan dengan ini halalan thayyiban. Gitu ya. Bahkan tepung aja itu kalau kita tidak hati-hati, mie, kenal mungkin dulu dokter membuat dia meninggal dunia, kan seperti itu. Sebabnya hanya makan mie, kebanyakan makan mie. Kemudian ada itu artis itu juga yang gara-gara makan Coca-Cola, minum Coca-Cola, kecanduan Coca-Cola juga, kan seperti itu. Makanya harus kita pastikan halalan thayyiban, baik dari segi pencariannya, baik dari segi prosesnya, baik dari segi cara mendapatkannya. Gitu. Mungkin ada lagi? Dalam? Susur. Nah, itu yang bermanfaat itu tidak apa-apa. Makanya yang dikatakan tadi kan bukan yang manfaatnya, tapi yang membahayakan. Kalau untuk bahasa saya itu jegul mungkin ya. Nginang. Di Thailand itu, Pak, itu sampai sekarang masih nginang. Karena itu untuk memperbaiki, itu pun tidak diminum toh. Tidak masuk ke dalam, itu tidak apa-apa. Makanya zatnya tembakonya tadi tidak apa-apa, tapi rokoknya itu loh yang membahayakan diri. Yang haramnya itu untuk membahayakan diri kita itu. Seperti itu. Bisa dimengerti ya. Jadi haramnya itu karena membahayakan. Tapi kalau rokok ini, jadi sebetulnya rokok ini sebetulnya ada 3 fatwa yang perlu kita ketahui. Mungkin teman-teman kita yang selain pokoknya ada teman-teman kita itu yang membolehkan, memakruhkan, ya bahasa kita memakruhkan rokok. Pertama itu rokok itu dibuat wajib, bukan wajib, sunnah. Itu di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Rokok waktu itu disunahkan. Karena apa? Ketika itu melawan perang salib, ya perang salib. Sekitar tahun berapa ya? Perang salib melawan Eropa di Konstantinopel. Kemudian perang salib di Andalusia. Waktu itu boleh, bahkan sunnah menggunakan rokok sisa waktu itu. Ya rokoknya sisa, kenal ya sisa yang seperti yang rokok tapi
rokoknya itu pakai alat panjang itu, ya pakai pipa, itu untuk menyemangati, untuk menjaga kalau tidak merokok orang-orang tentara ini akan tidur. Akhirnya disunahkan waktu itu, fatwa ulama waktu itu. Kemudian fatwa itu kemudian diperbarui menjadi makruh. Ya. Kemudian menjadi makruh. Kenapa makruh? Ternyata setelah banyak orang yang merokok, ditemukan lagi, diteliti lagi, itu banyak orang yang batuk, kemudian orang yang itu, tapi belum mencapai tingkat keharaman. Kemudian yang baru-baru ini, pokoknya tahun 2000-an ke atas, itu ditemukan dokter. Kan kalau fatwa itu kita harus merujuk kepada yang ahlinya. Baru-baru ini aja 2000 ke atas itu baru ada fatwa haram rokok. Gitu. Jadi mungkin teman-teman kita itu yang makruh itu masih menggunakan fatwa lama. Gitu, yang mengatakan bahwa rokok itu tidak apa-apa. Tapi bukan disunnah tadi yang pihak yang pertama memfatwakan bahwa rokok itu sunnah, tapi sudah ke makruh karena ada efeknya. Tapi ternyata telah diperbarui. Kita tahu mungkin ya, kata-kata di bungkus rokok itu ada rokok membunuhmu, kemudian rokok itu paling 2000 kesinian. Sebelum itu bahkan di iklan televisi itu rokok bebas. Sebelum tahun 2000-an. Karena masih fatwa yang kedua yang dipakai, rokok itu adalah makruh. Gitu. Tapi yang fatwa terbaru yaitu rokok itu membunuhmu, sudah jelas ya, sesuatu yang membahayakan diri kita, berarti tidak thayyiban di sini. Gitu ya. Mungkin sudah waktu. Insya Allah kita sambung lagi di minggu kedepannya dengan tema yang lain mungkin ya. Dengan mungkin karena saya mungkin di bidang ekonomi Islam, ya kita akan membahas tentang mungkin riba, kemudian harta benda, kemudian cara berdagang yang baik, ya, kemudian cara jual beli yang baik, karena mungkin di dalam masyarakat kita banyak penjual dan pembeli itu yang belum tahu secara fikih muamalah, karena kalau di SMA